Siapa yang melihat Anda tidak sakit? Oh, ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang ingin maju ke depan untuk menjalankan doa? Ya, coba kamu maju ke depan. Hari ini anak-anak kita akan belajar mata pelajaran matematika. Karena pada hari ini pelajarannya mengenai bangun uang. Siapa yang ingat macam-macam bangun uang itu apa saja? Siapa yang ingat? Ada misalnya segitiga, dari apa ini? Lingkaran, jajar genjang. Iya, jajar genjang. Kamu kenapa tertidur? Coba maju ke depan. Jadi kenapa waktu Bapak memberikan penjelasan matematika tadi kenapa? Apa tadi malam Jem lembur? Nanti Jem setelah pelajaran selesai ke ruangan Bapak ya. Ya silakan duduk. Ya silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar Nanda hari ini? Nanda, kenapa kamu semalam tidak hadir ke sekolah? Sakit apa Nanda? Begitu ya. Semalam Bapak ada lewat depan rumah Nanda. Bapak lihat Nanda sedang bermain dengan teman-teman Nanda. Kenapa Nanda malas ke sekolah dan pura-pura sakit? Bapak merasakan apa yang kamu rasakan Nak? Karena Bapak juga pernah mengalami seperti itu. Takut kalau disuruh mengerjakan tugas di depan kelas. Benar Nak, karena hal itu hal yang manusiawi. Kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Bapak tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, tapi yakinlah bahwa Bapak tidak akan menghukum murid Bapak karena tidak bisa mengerjakan soal atau tugas yang Bapak berikan. Kita ada kesepakatan kelas yang sudah kita buatkan bersama. Masuk.
Bapak saat masih sekolah juga pernah melakukan hal itu. Tapi yakinlah, kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Untung saja Jin tidak terlambat datang ke sekolah. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama teman satu kelas? Ya Pak, saya harus menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru. Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Nah, begitu anak Bapak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zan Muzaki. Saya sangat senang dengan praktik segitiga restitusi yang dilakukan Bapak Guru. Saya menyadari akan kesalahan saya sendiri tanpa merasa dihakimi. Dan saya dapat memperbaiki diri dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas oleh calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Bapak Ahmad Yusuf SPDSD akan segera kita mulai. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua adalah pemaparan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Ahmad Yusuf SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, di mana di sini adalah tugas terakhir pada modul 1.4, di mana di sini saya akan memaparkan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa, marilah kita mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Baiklah, saya mulai saja paparan diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, tujuan penerapan budaya positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lalu konsep budaya positif: 1. Penerapan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Lalu selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Di sini dituangkan dalam kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasila. Konsep disiplin pendekatan restitusi.
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, atau karangan Chelsea Gusen 1996. Berikut ciri-ciri restitusi: bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Lalu sebagai kontrol diri atau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Di sini menguatkan watak atau karakter anak. Jadi dari 5 kontrol di sini, ternyata posisi manajer kita sebagai guru yang paling baik. Kita sebagai guru boleh memanage murid-murid kita berperilaku yang lebih baik dan dapat menguatkan watak dan karakternya. Cara ada beberapa alasan atau kalimat-kalimat yang membimbing anak melalui segitiga restitusi. Di sini yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di situ pertanyaan-pertanyaan kunci kalau kita menghadapi anak yang bermasalah. Kita pakai kata-kata itu. Jangan langsung menyalahkan murid, tetapi kita giring atau kita bimbing dulu dengan kata-kata pertanyaan kunci ini. Di sini simbolnya dari segitiga restitusi ini, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya kita mengarahkan murid untuk berperilaku ke yang lebih baik supaya tidak mengulangi perbuatan atau kesalahannya lagi. Lalu segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lalu proses dari 3 langkah segitiga restitusi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi. Nah, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dan terima kasih atas kesempatan bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah
ini sama dengan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang berikan kesempatan tanya jawab. Saya mencoba untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Terima kasih. Apakah keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas atau disebut juga dengan kesepakatan kelas itu adalah perjanjian atau peraturan yang dibuat bersama. Jadi jawabannya sama saja, karena di situ sama-sama kita membuatnya dengan kesepakatan bersama murid. Jadilah suatu kesepakatan atau jadilah suatu keyakinan kelas yang tadi pada paparan tadi. Setelah kita buat keyakinan kelas tadi, kita tuliskan pada karton atau pada kertas tempel, ditempelkan dan ditandatangani bersama guru dan murid. Itulah keyakinan kelas yang kita buat bersama, dan kalian harus mematuhinya. Tetapi di situ peratur keyakinan kelas bukan seperti tata tertib. Di situ peraturan kelas itu modelnya kayak membangun budaya positif kepada murid. Ya, dia berlaku membuat karakternya menjadi karakter yang positif, bukan negatif. Kalau tadi dari pertanyaan Ibu Hansa, apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas adalah kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi, dan dibuat untuk semua murid, serta guru dan murid juga harus mematuhinya. Karena kebanyakan peraturan kelas itu banyak berupa sanksi-sanksi yang dibuat. Kalau keyakinan kelas tadi berupa hal-hal positif yang menghindari kata-kata sanksi, langsung ke hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Dati SPD. Saya salah satu guru kelas di SDN 1 Pajukungan. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi oleh Bapak Yusuf, saya menyadari pentingnya keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya mendapatkan pemahaman langkah-langkah pembentukan kesepakatan kelas dengan benar, sehingga dapat saya terapkan di kelas saya yang saya ambil. Saya juga mendapatkan pengetahuan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya sebagai pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida dari kelas 5 SDN 1 Pajukungan. Saya sangat senang sekali dibimbing Bapak Guru dalam penyusunan keyakinan kelas. Saya juga merasa senang dapat membuat keyakinan kelas bersama Bapak Guru dan teman-teman. Setelah ada kesepakatan kelas kami menjadi lebih tertib dan nyaman. Saya jadi senang belajar di kelas.